Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran ila yaumil ba'd. Insyaallah akhir dars kita lihat PR-nya. Sekarang khabar terbagi dua, ada mufrad, ada ghairu. Mufrad sudah kita bahas kemarin ya. Yang mufrad itu di dalam bab mubtada khabar antum harus perhatikan dengan jeli. Jadi setiap bab itu memiliki istilah masing-masing. Kalau pada bab pembagian isim yang 9 itu, mufrad itu maknanya apa? Satu kata. Ya, artinya kata yang menunjukkan makna satu gitu kan. Tapi kalau pada bab mubtada khabar, mufrad itu artinya dia ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Dia bukan jumlah, berarti masuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, dan bukan syabih bil jumlah, masuk apa? Dzaraf dan jar majrur. Ya, dzaraf itu kata keterangan waktu atau tempat. Ntar kita akan belajar. Ya, jadi mubtada kita gambarkan lagi di sini. Yang khabar mufrad. Kita lihat mislu al-waladu naimun, kita lihat dulu. Walad naimun, naimun khabar mufrad. Al-waladani naimani, al-auladu naimun. Semua ini khabar, naimun, naiman, naimuna namanya khabar mufrad. Kenapa? Kan dia musanna, kan dia jamak mudzakkar salim. Naam. Kita enggak lihat dari bab pembagian isim, tapi kita lihat pada bab mubtada khabar. Dia kapan bukan jumlah atau syibhul jumlah, maka khabarnya namanya mufrad. Paham ya? Kemudian khabar ghairu mufrad maka jumlatan aw syabihan bil jumlah. Dia yang jumlah dan syibhul jumlah. Ya. Sekali lagi jumlah terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Lihat di sini al jumlah ya, al ismiyah, al fi'liyah. Berarti kalau ismiyah apa? Dia mubtada dan khabar ya. Sekali lagi, jumlah ismiyah disusun dengan mubtada dan khabar. Mafhum? Berarti khobarnya berbentuk mubtada dan khobar. Zaidun. Nah, kita cari jumlah mubtada khobarnya. Kita buat berarti mubtada khobar. Abuhu mubtada. Qaimun khobar. Ini berarti mubtada khobar adalah khobar buat Zaid. Paham? Kalau mau kita rinci, ya di sini Zaid mubtada pertama, Abuhu mubtada kedua, Qaim dia khobar buat mubtada kedua. Kemudian baru dia khobar buat baru mubtada khobarnya khobar buat mubtada pertama. Nah, kalau jumlah fi'liyah berarti dia dari fi'il dan apa? Fa'il. Ahsan. Ya, fi'il pasti sama fa'il. Kalau enggak fi'il sama naibul. Antum ingat ya, mubtada sama khobar, fi'il sama fa'il atau sama naibul, udah itu namanya jumlah fi'liyah. Nah, nanti kita akan tambah lagi. Itu dulu kita lihat. Berarti di sini khobarnya berbentuk fi'il fa'il atau fi'il naibul. Zaidun tinggal kita balik. Kita kasih cari fi'ilnya, fi'il qama harus ada fa'ilnya. Nah, ini fa'ilnya. Zaidun qama abuhu. Zaid mubtada. Paham? Qama abuhu ini jumlah fi'liyah namanya. Karena di awal dari, nah ini jumlah fi'liyah ini dia adalah khobar buat mubtada Zaidun. Paham? Atau kalau mau kita rinci, Zaid mubtada, qama fi'il madhi gitu kan. Kemudian abuhu dia fa'il. Paham ya? Marfu'un, alamat rafanya waw karena dia apa? Al asmaul khamsah. Asmaul khamsah marfu dengan waw. Kemudian ini mudhaf ilaih. Paham ya? Paham Zaki?
Nah, dan nanti jumlah fi'liyah ntar al-jumlatul al-fi'liyah dia sebagai khobar buat Zaid. Paham ya? Atau kita simpel aja katakan gini, Zaidun koma. Udah selesai. Zaid mubtada, koma dia khabarnya. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Fa'il koma mana? Ahsan. Dhamirun ya dhamirun mustatirun. Mustatirun fihi di dalamnya. Jawazan. Kenapa jawazan? Karena huwa hiya. Bisa diganti dhahir. Ya takdirnya apa? Huwanya kembali kemana? Z. Paham ya? Jadi nggak boleh langsung kita katakan fa'il yang mana Z. Betul, pelakunya Z, tapi harus lebih detail lagi. Nggak boleh kayak gitu. Karena Z udah jadi mubtada. Paham ya? Paham? Paham Zaki? Fi'il ya? Ini kan fi'il, koma fi'il. Fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi mabni. Tahu? Setiap fi'il pasti ada fa'il. Setiap fi'il pasti ada fa'il. Nah, ini fa'ilnya di dalam, dhamir mustatir fihi di dalamnya jawazan, takdirnya huwa kembali ke Zaid. Paham ya? Nah, berbeda halnya kalau umpamanya kita katakan koma Zaidun. Koma fi'il Zaid sebagai fa'il, selesai. Apa bedanya? Kan sama maknanya. Beda nanti. Kita lebih tinggi lagi akan lebih tahu perbedaannya apa. Makanya ini hikmahnya kita belajar perbedaannya. Lihat di situ mislu aliyun abu maridun al ustadzu fil baiti as-saburatu amamal auladi. Nah, di sini disebutkan syibhul jumlah. Sebutkan syibhul jumlah. Syibhul jumlah terbagi berapa tadi? 2. Ya. Syibhul jumlah namanya. Dia menyerupai jumlah. Dari sisi mana? Dia ada 2. Kalau jumlah kan dia ada 2 tapi maknanya apa? Maknanya sempurna. Kalau dia maknanya belum sempurna. Makanya dikatakan syibhul jumlah. Contohnya syibhul jumlah ada jar majrur. Ya, al-jar wal majrur sama zaraf. Contohnya misalkan jar majrur fidar, di dalam rumah. Ini kan belum bisa kita pahami apa. Hah? Cuma di dalam rumah sekadar gitu doang enggak bisa. Beda kayak gini. Koma Zaidun jumlah fi'il ya paham. Paham. Kemudian koma apa Zaidun qaimun, Zaid berdiri, paham jumlah ismiyah. Tapi ini dia ada 2 kata bersambung, bersatu, tapi tidak bisa dipahami. Maka dikatakan syibhul jumlah. Paham ya? Nah, fiddar kita mubtadanya kita kasih Zaidun fiddari. Ini sebagai apa Zaidun? Ada ini khabar. Jadi kalau nggak ada khabar berbentuk qaim, nggak ada khabar mufrad, nggak ada khabar ghairu mufrad, maka kalau ada jar majrur ya berarti khabarnya syibhul jumlah. Paham ya? Kalau nggak ada khabar jumlah ismiyah maksudnya atau fi'liyah, syibhul jumlah. Kemudian zaraf. Zaraf itu keterangan waktu atau tempat. Kalau waktu contohnya tempat aja lah ya dulu. Tempat itu amama, di depan. Misalkan di sini yang katakan Ahmad ya amama at-talibat. Ya, Ahmad di depan para santriwati. Mana khabar mubtadanya? Ahmad, ini mubtada. Khabarnya
Ini khabarnya ya. Paham? Nah, lanjut lagi halaman berikutnya. Ma laisa mufradan. Nah, di sini dirinci lagi ya. Pertama, jumlah ismiyah berupa mubtada khabar. Udah kita bahas, jadi kita gampang tinggal baca doang. Aliyun abuhu ghaniyun. Ali bapaknya adalah orang kaya. Ahmad maluhu katsirun. Ahmad hartanya banyak. As-saburatu launuha aswadu. Papan tulis warnanya hitam. Kemudian kedua jumlah fi'liyah. Al-fi'il dan fa'il. Misal maridu yad'ufu badanuhu. Orang yang sakit badannya lemah. Lemah badannya. Aliyun yaktubu ala saburati Ali. Menulis di atas papan tulis. Paham ya? Setelahnya itu setelah mubtada semuanya ada fi'il dan fa'il. Nah. Kemudian al-alim ya'lu qadruhu. Orang yang berilmu dia derajatnya akan tinggi. Anta raqatta ala sarir, kamu tidur di atas dipan. Kemudian jar majrur mislu alhamdulillahi. Al-ustadzu fil baiti, abuka fil masjidi, aliyun fil bustani. Dharaf as-saburatu amamal auladi, as-sama'u fawqana, langit di atas kita. Al-ustadzu amama, ustad di hadapanmu, al-kalbu khalfal babi, anjing di belakang pintu. Nah, di sini ikhwan, kalau jar majrur, huruf jar udah kita hafal kemarin. Al-zaraf belum, nanti insyaallah akan datang babnya. Ya. Kenapa dikatakan jar majrur? Kenapa dikatakan al-jar wal majrur? Al-jar itu adalah kata yang membuat majrur. Huruf jarnya dia. Fi, misalkan. Al-majrur kata yang dimajrurkan. Al-baiti, fil baiti. Nah, ini namanya al-jar, ini al-majrur. Paham? Al-jar wal majrur, huruf jar atau kata yang membuat jar, al-majrur kata yang dijar. Paham? Catatan. Jika khabar terdiri dari jar majrur atau dharaf, maka khabar sering didahulukan dan disebut khabar muqaddam. Nah, kita lihat di sini. Kalau khabarnya dzaraf atau jar majrur, misalkan gini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Ini ada jar majrur, mana jar majrurnya? Ini dulu, lillah. Ini dia khabar. Ma baru mubtada'nya. Ya. Artinya apa? Milik Allah lah segala yang di langit dan yang di bumi. Jadi ini selain Al-Quran kita katakan, atau kita jangan, inilah contohnya repot. Misalkan contohnya kalau ada kata fidar, antum perhatikan ya, kata fidar atau kata indaka, ya, atau kata lillahi atau apa nih? Atau minan nas gitu lah ya, min. Ini semua huruf, ini semua jar majrur dan dzaraf.
Nah, biasanya kalau khobar berbentuk jar majrur sama dzaraf, itu khobarnya dikedepanin. Paham ya? Ini dikedepanin kayak gini nih, ini di depan nih. Mubtada'nya baru di belakang. Fid dari Zaidun. Di dalam rumah Zaid. Aslinya apa? Zaidun fidar. Aslinya kayak gitu. Jadi kalau antum ketemu jar majrur tiba-tiba di depan, antum jangan terkecoh, itu bisa khobar muqaddam. Ya. Namanya mubtada'nya apa tadi? Mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan namanya. Mubtada yang diakhirkan. Kalau ini khobarnya namanya apa? Khobar muqaddam. Khobar yang dikedepankan. Ini dia menyelisih asal susunannya. Karena kan asal susunannya mubtada dulu baru khobar. Namanya kan mubtada yang di depan. Ya gitulah. Terkadang kaidah tidak semuanya sama prakteknya. Endaka, misalkan endaka malun. Ya, ini mubtada, ini apa? Khabar. Apa ya? Di sisi kamu ada harta, uang. Minan nas, apa namanya? Contohnya apa minan nas? Misalkan gini lah ya, minan nas at-ta'am at-ta'am minan nas, ini makanan dari manusia, sumbernya ya. Setiap pemberian manusia. Itu gampang gitu. Atau apapun itu, intinya dia selama huruf jar majrur sama dzaraf dia di depan, biasanya khobarnya di belakang. Yang mubtadanya di belakang. Coba lihat lagi catatan. Jika khobar terdiri dari jar majrur atau dzaraf, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam, mubtada sering diakhirkan dan disebut mubtada akhir. Dua, bila sulit mencari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Ini berarti harus tahu makna. Kita harus mengetahui makna daripada mufradat masing-masingnya. Supaya ini khobarnya mubtadanya belum sempurna. Ini mubtadanya masih kurang. Kita cari yang bisa menyempurnakannya. Maka yang menyempurnakan adalah mubtada. Kita kasih contoh ya. Sekarang ada katanya agak panjang. Daraba Zaidun fid dari jangan fid dari fit tarik. Kemudian mu'aghadhabihi syadid. Zaid di jalan karena dia marah, dia mukul Amr. Ini bukan mubtada. Ini malah fi'il. Coba ini juga bisa ya. Zaid memukul. Siapa dipukul? Paham ya? Siapa dipukul? Zaid di jalan karena dia marah besar, dia memukul. Ini kan belum sempurna kan? Coba tanya, ya. Cari kalimat yang bisa menyempurnakan maknanya. Di sini memukul Amran ternyata. Berarti ini Amran adalah maf'ul bih. Itu salah. Salah ini contohan. Antum nggak bilang antum ya. Nah, nanti aja ya. Kelamaan nanti. Tamrin sahih matarahu khata'an. Benarkan apa yang kamu lihat salah.
Hiya muballighun. Rasid. Benarkan coba yang salahnya mana? Muballigh itu pendakwah. Betul, oke. Antum? Zaki. Nomor 1. Ayo, huwa muballighun. Karena muballigh khabar khabarnya mudzakkar. Sedangkan di sini mubtadanya hiya muannats enggak sesuai, maka kita rubah huwa-nya. Ya, hiya jadi huwa muballighun atau hiya muballighatun. Itu juga bisa ya, hiya muballighatun. Lanjut. Ayo, al-mujtahidatu mahbubatun. Ahsan. Lanjut. Abu Ahmad. Tinggal dirubah, sesuaikan. Ini kan musanna dan muannas, berarti khabarnya harus ya udah teorinya udah kita lewatin ya. Kok al-mahbub? Enggak pakai al, enggak ada al-nya di situ. Malah. Salah. Rasid. Al-mujtahidun. Salah. Salah. Ibu di rumah-rumahnya kejauhan. Kita nggak harus tahu arti. Kita tahu teori mubtada khabar itu harus sama, mudzakkar muannas mufrad musanna cukup itu aja. Baik, Zaki. Salah. Salah. Atau ahsan. Simple. Ya. Antum perhatikan al-mujtahidatani, dua perempuan ini ya yang semangat. Berarti khobarnya harus dua perempuan juga. Khobarnya marfu, bukan mansub. Ya. Mahbubatani berarti bukan mahbubani, bukan mahbubataini, tapi mahbubatani. Paham? Tentu harus jeli. Ya, ini bentuknya apa, khabarnya harus sesuai. Paham Abu Ahmad? Coba antum lanjut. Ahsan. Lanjut. Allah sengaja nggak jelaskan begitu jelas supaya berpikir. Aswadatun. Salah. Jangan dihilangin tak marutoknya nggak bisa. Yang asaburu. Antum harus cari apa bentuk muannasnya aswad. Salah. Aswad ini batu ya. Aswad ini hitam. Uswatun mah suri teladan.
Oke, coba Zaki. Sauda. Ya, bahasa ininya sauda. Tuh, ini hitam. Buat muannas, kalau putih, kalau hitam mudzakkar aswad. Antum lihat perhatian hajar aswad. Habbatu sauda. Tuh, mudzakkar. Ya, mudzakkar, muannas. Paham? Hajar, batu yang hitam, habbah, jitan biji yang hitam. Lanjut. Oh ya, sahih. Udhkuril fa'il wa naibal fa'il wal mubtada wal khabar min al-jumal al-atiyah. Sebutkanlah mana fa'il, mana naibul fa'il, mana mubtada, mana khabar berikut ini. Ini kita disuruh menganalisis. Simple sekali, ikhwan. Antum nggak usah pusing. Gimana caranya? Nih teorinya gini. Kalau fa'il berarti ada fi'il sebelumnya. Ya, fi'ilnya berarti harokatnya maklum, bukan majhul. Kalau majhul, naibul fa'il berarti yang marfu. Ini bukan lagi disuruh apa namanya baca kitab gundul, tapi cuma disimpulkan yang marfunya apa. Berarti kalau nggak ada tanda-tanda fi'il, kata itu bukan fi'il, ya udah mubtada atau khabar simpel. Coba. Cepat, nggak boleh tawa. Pelan-pelan makanya kalau ngomong. Ulang. Ya. Qulub sebagai apa? Emang ada fiil kayak gitu wazannya? Aku belajar kayak gitu. Ya udah, mubtada khabar. Jelas lah, qulubuna ini dia qulub isim ya enggak? Isim karena dia mudhaf. Fiil enggak bisa mudhaf. Na sebagai mudhaf ilaih. Qulub ini hati artinya, bukan fiil. Enggak ada fiil wazannya kayak gitu, aneh. Kita harus sudah tahu wazan fiil kita belajar shorof. Kalau udah ketahuan dia mubtada, berarti setelahnya fa'il. Khobar, paham ya? Itu gitu teorinya. Coba Rosyid. Yang marfu. Lihat, cari. Mana kho? Walamma kha'ahumul kitab. Walamma ja'ahumul kitab. Mana mubtadanya? Ja'a. Ja'ahum. Khabarnya? Salah. Oh, naibul fa'il. Mana naibul fa'il? Ja'ahum. Ja'ahum naibul fa'il. Aduh. Makin jauh lagi. Ini sejauh ini nih yang paling jauh. Labas insyaallah. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Antum Zaki. Mana file? Iya, Alkitab sebagai file jelas. Ini kan ja'a fi'il. Ja'a Zaid. Ja'a Amr. Ya. Wajat sakratul maut bil haqq. Ja'a fi'il dia. Adapun hum dia dhamir. Ana udah kasih antum kemarin kaidah kalau dhamir ha huma hum hu huma hunna gitu kan dia sebagai maf'ul bi bersambung dengan fi'il berarti sebagai maf'ul namanya dhamir nasab apa? Mutasil. Ya, dhamir nasab mutasil dia bentuknya itu darabahu, darabahuma, darabahum, darabaha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, darabani, darabana. Ini semua
Domirnya namanya domir nasab muttasil, domir nasab yang bersambung dengan fi'il. Berarti kesimpulannya dia pasti maf'ul bih. Setelahnya ada isim dohir kayak Alkitab di sini susunannya, pasti dia fa'il, pasti 99%. Itu susunan bahasa Arab gitu. Fi'il, kemudian berikutnya domir nyambung dengan fi'il, naibul fa'il maf'ul bih pasti. Setelahnya ada isim dohir, salah satu dari yang 9 atau yang mabni bahkan isim zohir intinya, maka 99% dia fa'il. Paham ya? Itu kaidah baca kitabnya gitu. Yang analisis ya, yang anak amati di kitab-kitab para ulama kebanyakan gitu. Lanjut. Ya. Ahsan, udah cakep. Ditohiru dia fi'il apa? Ma'lum, maksudnya dari yang 3 jenis madhi, mudhari', apa amr? Mudhari'. Ahsan. Kenapa kalau mudhari'? Ada huruf ya mudhari'. Dia fi'lan mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasib wal jazim. Wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratu 'ala akhirih li'annahu sahihul akhir. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Al-ma fa'ilun marfu'un wa 'alamat rafihi dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Alaihi ludhu fadal ya Jamisbun Mister. Mana mubtadanya? Oh, masalah mubtada khabar. Yang marfu yang mana, Bun? Udu'a. Ya, sebagai apa dia? Enggak. Salah. Baru tadi nih masih kelihatan tuh. Kalau antum bisa lihat. Udah hapus tapi masih kelihatan anak tuh. Oke, naibul fa'il. Fi'ilnya alaihi. Mana ada alaihi sebagai fi'il, ini jar majrur. Lewat, cukup. Enggak. 1 2. Selama itu nyari jar majrur doang. Ayo, Rashid. Mana fi'il? Udu. Enggak tahu, enggak perlu kita tahu arti, kita tahu teori aja. Alinya gitu ya. Tetet. Ayo Jaki. Mana mubtadanya? Ahsan. Udah mubtada. Kenapa mubtada? Karena dia khabarnya berbentuk jar majrur sehingga jar majrurnya jadi di depan. Itu kan kebanyakannya tadi gitu, Bon. Oh, nyari lama-lama heboh ternyata jar majrur, itu mah harus cari. Ayo lanjut, al-ma'u tahurun. Gampang insyaallah. Ya. Dulu anak belajar awal-awal juga di masjid. Ini susah jawabnya. Karena kan di masjid nggak kayak antum di pesantren. Nikmat banget antum di pesantren belajarnya. Lanjut jawaban. Pak. Baca dulu. Oke, saya yang marfu yang mana? Yang marfunya yang mana, kata yang marfunya? Oke, kenapa dia marfu?
Mana fiilnya? Antum lihat aja di situ katanya fiil mana? Hah? Iya ya, tidak jelas. Antum nggak perlu tahu teori dengan dalam untuk mengetahui itu fiil. Cukup antum hafalkan wazan. Ada ya'ti ityanan atin ma'tiyun gitu kan? Iti la ta'ti sampai akhir. Syafu suku. Ahada mansub maf'ul bi berarti kalau ada fiil. Ini mansub maf'ul bi. Syaitan fa'il. Kum ya dia mudhaf ilaih. Ahada mudhaf. Iya. Karena ahada kan enggak ditanwin berarti dia mudhaf. Kum mudhaf ilaih. Lanjut Rashid wala yaqbalu minha syafa'atun. Hah? Fi'il apa? Yang kemarin kita disuruh belajar cari fa'il atau naibul fa'il atau mubtada atau khobar. Nah, syafa'atun dia kan marfu nih. Sebagai apa dia? Nggak mungkin dia sebagai fi'il. Fi'il itu harus apa? Fi'il itu harus apa? Enggak, Anda tanya fi'il itu harus apa? Harus ikhwan. Fi'il harus apa fi'il? Fi'il harus fi'il. Nggak mungkin isim. Jadi syafa' nggak mungkin jadi fi'il. Sebagai apa syafa'atun berarti? Oke, dari mana? Dari sini. Ya ini betul, bagus naibul fa'il betul. Tapi jangan nebak, harus tahu. Inha. Wa. Oke, kenapa kok dari yuqbalu? Fi'il apa dia namanya? Majhul. Lanjut. Allahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Yallah. Ahsan. Lanjut. Ayolah, lanjut jawaban. Wala yakhafafu anhumul adzabu. Yallah. Sorry. Salah. Yukhaffafu. Antum lihat wazannya. Iya, dhammah di awal, di fathah sebelum akhir. Lanjut, al-farqu bainal jumlah al-fi'liyah wal jumlatil ismiyah fi tarkib. Ya, ini udah di awal dulu ya. Al-jumlah fi'liyah di awal fi'il, ismiyah di awal fi'il. Ya, jadi seluruh waladu ya jelas. Lanjut aja. Kemudian yang kelima adalah kana wa akhwatuha. Nah, ini dia juga termasuk jumlah fi'liyah. Termasuk jumlah apa? Fi'liyah. Karena kana dan saudari-saudarinya yang jamilah itu adalah fi'il. Adalah apa? Fi'il. Apa sih kana wa akhwatuha? Kita lihat di sini. Kana wa akhwatuha af'alun, tuh lihat. Kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il. Berarti kalau dia di awal, dia adalah jumlah apa? Fi'liyah. Tapi bedanya kalau kana ini nanti enggak bersama fa'il. Paham ya? Karena dia jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'il kan fi'il sama fa'il kan? Atau naibul fa'il. Tapi dia kana enggak sama fa'il. Nanti ada lagi. Tadkhulu 'alal mubtada wal khabar. Nah, dia masuknya kepada mubtada dan khabar. Kita lihat dulu di sini, Pak. Makanya antum harus betul-betul hafal dan mantepin pemahaman mubtada khabar. Jadi ada mubtada Zaid.
Ya, Zaid mubtada, Zaidun. Kemudian alimun khabarnya. Ya, Zaid adalah orang yang alim. Nah, karena ini dan saudari-saudarinya, nanti saudarinya kita akan sebutkan siapa aja sih biar kita kenalan sama akhwatnya Kana, ya. Naam, supaya kita tahu, supaya nggak salah orang, gitu kan, kalau ada kenalan. Dia masuk kepada mubtada khabar perannya. Kana Zaidun alim. Kana, tuh lihat masuk dia kepada mubtada. Itu dong dia fungsinya. Masuk mubtada khabar. Dia sebagai fi'il. Sebagai apa? Fi'il. Nah, dia kalau umpamanya pada bab fi'il itu, dia masuknya fi'il muta'addi ya. Al-fi'il apa? Muta'addi sama. Butuh al-fi'il muta'addi butuh sebagai fa'il dan maf'ulun bi. Daraba Zaidun Amran, ya enggak? Nah, kalau kana ini dia fi'il, na'am, bentuknya sama kayak fi'il yang muta'addi butuh fa'il dan maf'ul bih, tapi kalau dia mah butuhnya mubtada khabar. Makanya dibedakan bab sendiri, paham ya? Enggak dimasukin bab fa'il. Enggak dimasukin bab fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il enggak masuk. Jadi kana nanti dia fi'il masuk kepada apa tadi? Mubtada dan khabar. Ketika dia masuk kepada mubtada khabar, yang sebelumnya mubtada dia adalah mubtada, khabar adalah khabar, nanti jadinya kana ini jadi apa namanya? Mubtada. Isim kana namanya. Isim kana. Bukan kita katakan fa'il ya, enggak kita katakan fa'il, enggak. Walaupun dia fi'il. Ini makanya sebab dia dibedakan. Sebab dia dibedakan, dia punya nama sendiri. Dan juga karena ini dia masuknya kepada mubtada khabar saja, enggak ngasal kayak fi'il yang lain, paham? Kalau fi'il yang lain kan ngasal. Ini kan daraba Zaidun Amrun ini enggak masuk mubtada khabar. Buktinya mana? Kalau kita katakan Zaidun Amrun, Zaid adalah Amr, bisa enggak? Enggak. Tapi kalau ini Zaid alim, bisa enggak? Bisa. Jelas. Nah, kalau ini makanya dibedakan. Makanya kana ketika masuk mubtadanya namanya berubah menjadi isim kana. Kemudian masuk khobarnya berubah jadi apa? Khobar kana namanya, khobar kana. Awalnya kan khobar mubtada. Nah, nanti jadi dia khobar kana, ini isim kana. Sebelumnya mubtadanya marfu, ketika memasukkan kana, dia juga jadi marfu. Kok sama? Iya, sama. Tapi kalau awal nih Zaidun marfu'nya karena dia mubtada, kedua dia marfu'nya sebagai isim kana. Jadinya beda. Paham ya? Marfu'nya Zaid jadi isim apa? Kana. Kemudian khobar yang awalnya marfu karena kemasukan kana jadi apa? Mansub. Jadinya aliman. Kana Zaidun aliman. Kenapa aliman dia mansub? Jawabannya karena dia khabar kana. Paham ya? Dia khabarnya kana jadi dia mansub. Jadi kana itu fungsinya sekali lagi anak katakan masuk mubtada khabar. Ketika dia masuk, na'am, mubtada'nya menjadi marfu sebagai isim kana. Marfunya marfu yang baru, bukan marfu yang lama. Marfu lama mubtada, ya. Kemudian kana memansubkan khobar yang sebelumnya marfu sebagai khobar mubtada. Jadi kalau masuk namanya khobar kana. Paham? Kalau kita perhatikan, nah, sama kayak. Tapi kita lihat dulu, ini bukan kita namanya sebagai maf'ul bih, bukan. Tapi walaupun kita lihat sama ya enggak? Doroba Zaidun Amran, sama enggak? Ini marfu, ini mansub. Sama. Bedanya apa? Ya tadi, bedanya kalau kana mah dia nanti ini namanya isim kana sama khobar kana. Kalau ini namanya fa'il sama maf'ulun bih.
Kemudian kalau kana mah dia masuknya kepada mubtada khobar, kalau ini masuknya ngasal kemana aja, paham? Makanya dibedakan babnya, ya. Nah gitu ya Pak. Lanjut, kana wa khatu af'alun, kana dan saudari-saudaranya adalah fi'il tadkhulu ala mubtada wa khabar. Dia masuk kepada mubtada khabar. Fatarfa'ul awal, merofa yang pertama. Maksudnya merofa mubtada. Wa yusamma ismaha, dinamai dengan isimnya, maksudnya isim kana atau isim saudari-saudari kana. Wa tansibu tsaniyah, menasab yang kedua. Ini harusnya tsaniyah ya. Wa tansibu tsaniyah. Menasab yang kedua, maksudnya khobar. Wa yusamma khobaraha, dinamai dengan khobar kana atau saudari. Misal contohnya Allahu alimun, kemasukan kana jadi kana Allahu aliman. Maryamu mujtahidatun, kanat Maryamu mujtahidatun. Karena dia fi'il, berarti dia mengambil hukum fi'il. Mengambil hukum apa? Ketentuan fi'il dan fa'il. Walaupun dia dikatakan isim, walaupun dikatakan apa? Dikatakan isim, tapi apa? Karena memang hukum asalnya dia fi'il, ya kalau umpamanya dia isimnya muannas, maka fi'ilnya harus muannas. Sebagaimana dorobat Hindun, maka di sini harus kanat Maryam. Nggak boleh kana. Paham ya? Karena dia mengandung dhamir kana, kanu, kanat, kunna. Kunta, kuntuma, kuntum. Kunti, kuntuma, kuntunna. Kuntu, kunna. Paham ya? Daraba sampai akhir. Yang boleh zahir huwa hiya seperti biasa ya. Yang jawazan huwa hiya. Sama hukumnya, cuma beda namanya doang. Beda penamaan dan beda masuk, paham ya? Nah. Kanat Maryamu mujtahidatan. Al-waladani mujtahidani, kana al-waladani mujtahidaini. Al-muslimuna sabiruna, kana muslimuna sabirina. Al-bintani mujtahidatani, kanatil bintani mujtahidataini. Tuh. Akhwatu kana. Sekarang kita kenalan sama akhwatnya kana ya. Biar lebih dekat lagi dengan akhwat-akhwat kana ini. Siapa tahu antum ada yang suka kan sama salah satunya. Akhwat kana adalah amsa, asbaha, adha, dhalla, bata sampai akhir. Wa tusamma af'alan naqis. Ini namanya fi'il naqis, fi'il yang kurang. Karena nanti kana dan saudari-saudarinya terbagi dua ya, Pak. Ada af'al naqis, ada af'al tam. Nanti kita akan jelaskan ya pada pertemuan yang akan datang. Atau sekarang lah, cukup kayaknya. Ya. Kayaknya kita tidak belajar adab dulu ya, karena lagi ngejar target nih. Sebelum kita masuk bab, ya biasakan kita tulis dulu ya. Biar antum nanti ketika baca buku mah enak, tinggal baca doang. Kana wa akhwatuha terbagi dua. Ada yang dia namanya fi'il naqis atau sama dengan dia fi'il muta'addi. Berarti gambarannya butuh fa'il dan maf'ul bih. Kalau muta'addi dia butuh fa'il dan maf'ul bih. Kalau naqis berarti butuh isim dan khobar. Paham ya? Ada namanya fi'il kedua tam. Ya, karena waktu fi'il tam berarti dia sama dengan fi'il lazim. Kalau lazim butuh apa? Fa'il. Tam juga butuhnya fa'il. Nanti dinamanya dia betulan sungguhan fa'il. Dia nggak butuh isim dan khobar lagi. Cara bedanya gimana? Latihan. Ya. Cara bedanya latihan doang. Dan yang lebih banyak yang jelas dia naqis. Kalau tam ini sangat sedikit ya. Kana dan saudara yang tam itu sangat sedikit. Artinya yang kayak fi'il lazim itu sangat sedikit di bahasa Arab. Adapun yang banyak ini adalah yang naqis, yang muta'addi. Ya kita contohkan di sini. Kita bedakan kayak gini biar gampang pahamin. Antum nanti kalau ngajar kayak gini ngajarnya ya.
Jangan baca buku doang, pusing kepala orang nanti. Fi'il naqis, contohnya kana Zaidun qa'iman. Nah, ini koknya nih kayak pusing. Nah, ini kalau muta'addi doroba, ini fi'il yang lain ya. Zaidun amron. Sudah kita jelaskan tadi. Nah, kalau umpamanya tam, kana wa in kana dzu usratin. Wa in kana dzu usratin. Kalau fi'ilnya berarti contohnya dzahaba Zaidun. Nah, sama persis ya. Persis dia. Dia tam, sama-sama butuh fa'il, ini butuh fa'il doang. Ini lihat. Ini kana fi'ilnya. Fi'il kana tam namanya, bukan naqis. Dzu usratin fa'il. Fa'ilnya dia asmaul khamsah. Dzu. Ya. Kalau dia mendapatkan kalau ada kesulitan gitu teman-teman. Kalau ada kesulitan, wa in kana dzu usratin, kalau ada kesulitan gitu terjemahannya. Nah, dia seperti fi'il lazim. Dari sisi mana seperti fi'il lazim? Dari sisi cuma butuh fa'il doang. Paham ya? Nah, kayak gitu ya, Pak. Kenapa dinamai fi'il tam? Ya itu, dia cuma butuh fa'il doang. Paham ya? Nah, kenapa dinamai fi'il naqis? Dia butuh isim dan khobar. Atau kalau pas muta'addimah butuh fa'il full B. Ini kalau kita ini cuma sekedar pemisalan contoh doang biar lebih dekat ya. Nah, adapun secara bahasa, kalau kita lihat secara bahasanya, kalau kita lihat nih faedah aja, tam itu artinya apa? Sempurna. Artinya dia dengan satu doang udah sempurna, merasa cukup. Tidak butuh lagi yang lainnya. Adapun naqis, dia kurang, satu kurang, ya dia makanya poligami itu dua. Cari yang lainnya supaya nggak kurang. Paham nggak? Itu cuma dekatin paham. Lanjut, isim kana ada zahir, ada yang dhamir, sama sebagaimana apa namanya? Fi'il fa'il, fi'il zahir, fa'il zahir. Fi'il fa'il zahir ada fa'il dhamir. Kalau yang zahir berarti dia adalah yang terbagi dua kemarin ya. Ada yang isim 9, yang murad, ada isim mabni yang 5. Itu ya. Setelah itu bisa jadi isim kana juga. Kana hadza apa namanya? Kana hadza syai'an. Ini dulunya sesuatu. Paham ya? Hadza sebagai isim kana, syai'an sebagai khabar kana, mansub. Tapi hadza di sini mabni, jadi enggak kelihatan marfu. Paham? Iya. Enggak perlu ana di sini lagi. Antum udah dituliskan kemarin. Ya, file udah tuliskan kayak gitu gambarannya. Baik. Sekali lagi isim kana ada yang dhamir ada yang dhahir. Dhahir yang tadi. Kalau yang dhamir seperti biasa, tasrifan doang dia. Kana sampai kuntu sampai kunna. Dan dhamirnya udah dijelaskan kemarin pada bab fi'il fa'il bahwasanya ada yang baris, ada yang mustatir, itu udah dijelaskan di sana, silakan kembali ke sana. Paham ya? Silakan kembali ke sana. Ya. Jadi kesimpulan ikhwan, karena yang kita pelajari ini sekarang, kalau secara hukum kana ini dia silakan dirujuk kepada bab fi'il dan fa'il. Paham? Tapi fi'il fa'il yang muta'addi. Tapi kalau secara amalannya dia masuknya kemana, silakan merujuk kepada mubtada dan khobar. Itulah masuknya dia ke situ. Paham? Jadi dia memiliki ikatan erat antara fi'il fa'il, mubtada dan khobar. Mafhum enggak? Ya, secara hukum karena lafadznya na'am silakan rujuk kepada fi'il fa'il. Sebagaimana fi'il
Fa'il yang zahir itu cuma dari fi'il huwahiyah, kana juga sama, huwahiyah. Nah, silakan merujuk ke situ dikiaskan. Tapi kalau mengkiaskan isim dan khobarnya itu silakan merujuk kepada bab mubtada dan khobar. Paham ya, ikhwan? Ya, gitu ya. Paham jebot? Ya. Ini anak hapus lagi. Kalau anak tulis di sini, ya, kana wa akhwatuha, dia dari sisi apa? Hukum alfad. Silakan kepada fiil dan fa'il atau merujuknya. Tapi kalau dari sisi ya amaluha, amalannya silakan merujuk kepada mubtada dan khabar karena dia masuknya ke mubtada khabar doang, tidak seliar fiil dan fa'il. Fiilnya bebas kemana aja. Paham? Nah, kayak gitu. Tapi sekali lagi ini yang naqisoh ya, yang tam bukan pelajaran kita. Karena tam dia mah butuh fa'il doang. Ya. Ini disebutkan di sini. Kenapa kok disebutkan tam di sini? Ini semua cuma sekedar ini aja, tambahan faedah menyempurnakan bab kana dan saudara-saudarinya. Karena naqisoh sama tamah. Naqisoh itu lihat di situ di kitab matahta ilasmin wa khabar yang butuh isim khabar karena Muhammadun nabiyyan kana Aisyatu muti'atan. Yang tamah matahta bil fa'il, butuh fa'il doang. Kaifa kana aqibatul mukadzibin? Bagaimana ancaman akibat orang-orang yang mendustakan. Akibat itu sebagai fa'il daripada kana, dia mudhaf karena enggak tanwin, al-mukadzibin dia bukan khabar kana tapi dia mudhaf ilaih. Walam yasha walam yakun. Nah. Lam yasha lam yakun dia fa'ilnya adalah dhamir mustatir fi jawazan takdirnya huwa. Paham ya? Takdirnya huwa. Ada pertanyaan? Karena ini khalas ya. Nah, ingat kayak gini ya. Berarti kalau umpamanya dia amalannya masuk kepada mubtada khobar, berlaku ikhwan. Nanti khobarnya itu terbagi berapa? Terbagi berapa khobar? Hah? Khobar terbagi berapa? 2. Pertama, mufrad. Kemudian ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi 2 lagi ya. Jumlah sama syibul jumlah. Syibul jumlah terbagi 2 lagi. Jumlah terbagi 2. Ini berlaku pada kana. Kana itu yang masuknya mau pada khobar. Paham? Nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang tentang gambaran. Nah, datanya ana rasa ini jelas dan ana rasa ini pelajaran muyasar anak yang paling jelas daripada sebelumnya anak ngajar. Karena anak rancang sedemikian rupa supaya nanti akan ke kitab setelahnya gampang. Karena nanti belajar nggak sama anak, sama yang lain kitab setelah. Jadi terpaksa anak gambarkan kayak gini. Dan antum juga kalau ngajar nanti kayak gini nggak apa-apa. Ketika antum ke kitab setelahnya itu tinggal baca-baca doang kan. Ada penulis paling nggak begitu sering. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.